Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu dan adik-adik webinar peserta webinar cabang dinas Kabupaten Lamongan yang sudah ada di room Zoom atau virtual ini. Yang terhormat, yang pertama Bapak Rasmian selaku penanggung jawab kegiatan webinar Fiksi Opsi. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur, terutama Ibu Anis Al-Aminatuf Ardiansari selaku narasumber pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku sekalian. Sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat dipertemukan dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat dalam acara webinar online ke-6 Persiapan Fiksi 2025 dengan materi presentasi yang memukau yang dilaksanakan pada hari ini 9 Februari 2025. Diharapkan Bapak dan Ibu serta adik-adik dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan juga akan maksimal pula tentunya. Baik, untuk membarokahkan waktu, mari berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, mohon berkenan adik-adik, Bapak dan Ibu selama materi berlangsung, mohon mikrofon dalam kondisi mute. Nanti ada kesempatan tanya jawab. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat membuka mikrofon untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Anis Al-Aminatuf Ardiansari dari SMK Negeri 1 Lamongan. Beliau ini pernah dinobatkan sebagai juara 1 guru prestasi tingkat nasional. Dan tentunya pengalaman dan ilmu beliau ini pasti sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik yang akan mengikuti lomba fiksi, yang tentunya harus dapat melakukan presentasi dengan baik dan memukau atas hasil karya yang sudah diciptakan. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Kepada Ibu Anis, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Isti, Masya Allah. Ini sepertinya ruangannya sangat eksklusif sekali ya Pak Rasmian. 28 orang dalam satu ruangan itu kalau di pelatihan ini adalah kelas istimewa begitu. Karena dengan peserta yang sedikit ini biasanya nanti hasilnya akan maksimal. Tapi mudah-mudahan bertambah ya Pak biar ilmunya bisa tersebar luas kepada yang lainnya. Baik, mohon izin berbagi layar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Baik. Ya, baik. Saya mulai Bapak Ibu. Dalam presentasi, persuasif adalah jembatan yang menghubungkan ide Anda dengan pemahaman dan penerimaan audiens. Topik kita kali ini adalah terkait dengan bagaimana membuat presentasi dan bagaimana caranya menyampaikannya dengan luar biasa dan memukau semua audiens yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya dan semua anak-anakku peserta webinar pada malam hari ini. Semoga sehat ya semuanya ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Keren. Pak Rasmian yang saya hormati, Bu Istiqomah, terima kasih karena sudah menjadi pengiring saya untuk malam hari ini, serta Bapak Ibu instruktur semuanya yang telah hadir, Bapak Ibu guru pendamping, dan anak-anakku yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari 1 jam ke depan bisa bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Presentasi yang memukau, untuk kali ini saya berikan judul Beyond the Slide. Connecting with your audience on a deeper level. Kenapa judulnya Beyond the Slide? Terus kemudian saya berikan warna yang berbeda pada the audience. Karena saya berharap, kita berharap nanti
anak-anakku ketika lomba fiksi dan opsi bisa masuk final, kemudian mempersembahkan yang terbaik beyond the expectation of the judges. Jadi di luar ekspektasi dari juri. Anda mempresentasikan dengan baik, materinya baik, sehingga menjadi juara 1 tingkat nasional untuk Lamongan Megilan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, luar biasa. Siap. Oke, next. Perkenalkan semuanya, saya Anis Alaminatuh Wardiansari. Saya dari SMK Negeri 1 Lamongan. Saat ini saya menjadi guru penggerak, asesor, narasumber nasional, dan MC formal. Untuk lebih jauh, kita bisa berkomunikasi melalui dunia maya di media sosial saya. Saya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, kemudian ada Threads, ada juga LinkedIn atas nama Anis Wardiansari. Semuanya Anis Wardiansari. Jadi kita bisa berjumpa juga melalui dunia maya. Jangan lupa di-add dan di-subscribe. Terima kasih. Sedikit bercerita, mohon izin, ini pengalaman narasumber atau asesor saya. Ini saya mulai sejak 2015. Ada beberapa kali saya keliling Indonesia untuk berbagi, sharing, menambah ilmu juga dengan para sahabat, dengan para teman-teman dari ujung ke ujung Indonesia. Alhamdulillah sudah saya jalani, dan dari sinilah saya menemukan bagaimana sih caranya agar saya itu bisa membuat materi presentasi yang bisa diterima oleh audiens saya. Kemudian membuat presentasi yang masuk gitu ya, menjadi sebuah materi yang berkesan, sebuah materi yang bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi sesuatu yang barokah dan bisa diterapkan dengan baik oleh audiens saya. Selanjutnya, dikala saya berjalan-jalan ke sana kemari dan mencari ilmu, saya juga selalu belajar bagaimana caranya agar saya itu bisa selain membuat presentasi, PowerPoint ataupun slide, bisa menyampaikan materi tersebut dengan baik, diterima, dan semua audiens saya paham dengan apa yang saya berikan. Seperti itu, sehingga pada malam hari ini izinkan saya berbagi sedikit apa yang saya punya dengan Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang ada pada room malam hari ini. Semoga senantiasa bahagia dan bisa mendapatkan insight baru dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini ada banyak sekali, ada 5 ya. Yang pertama adalah nanti peserta diharapkan dapat menyampaikan ide dengan jelas, menarik, dan persuasif. Yang kedua, peserta dapat mengatasi rasa gugup dan tampil percaya diri. Yang ketiga, peserta dapat melibatkan audiens dan menciptakan suasana yang dinamis. Selanjutnya, mampu membuat slide yang menarik secara visual dan mendukung materi presentasi. Yang terakhir, diharapkan nanti semua peserta dapat menerima feedback dengan terbuka dan melakukan perbaikan. Yang tentunya kita sudah tahu bersama, Bapak Ibu guru, dan mungkin belum tahu untuk adik-adik semuanya, sesuai dengan juknis dari fiksi ataupun opsi pada tahun 2024, presentasi adalah tahapan terakhir untuk menentukan juara 1, 2, atau 3 pada setiap bidang gitu ya. Jadi ini merupakan puncaknya. Sehingga dari tahap 1 dan tahap 2 bisa sempurna ketika pada tahap 3 adik-adik semuanya bisa menjelaskan dengan baik dengan performa yang luar biasa. Untuk itu saya mau dong kita bersama kita sharing nih, beri aku nilai. Saya dari teman-teman semuanya. Boleh ya teman-teman ya, berbagi ya. Bentar saya cek dulu ini kalau saya buka chat di sebelah mana kalau begini. Oke, baiklah. Beri aku Chat nilai. di sebelah paling kiri, Bu Anis. Paling kiri Bapak ya. Sebelah mana tuh? Chat. Ini saya lagi lagi soalnya berada di share presentasi. screen. Iya, Iya. betul. Baik, saya izin buka Pak Rasmian dari handphone.
handphone, biar saya juga bisa ngecek ya Oke. teman-teman ya. Oke, sembari saya membuka, adik-adik semuanya, yuk dari 1 sampai 10, seberapa sering Anda tidak paham dengan, sebentar, oke. Tidak paham dengan, saya ulang lagi dari 1 sampai 10. Seberapa sering Anda tidak paham dengan informasi atau materi yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri karena pusing lihat PPT-nya? Boleh dong ditulis di kolom chat. Oke, boleh ditulis di kolom chat. Kalau di HP pun saya tidak melihatnya di sebelah mana Pak Rasmian. Ya, di titik Oke. 3 Pak, bawah Ibu kalau HP. Di titik 3 bawah, kemudian catnya mati. Oh itu, chatnya mati? Iya. Kalau di Pak Q&A Rasmian aja sekarang klik. gunakan. Oke, Pak Rasmian sekarang sudah bisa buka untuk catnya. Saya bisa buka ini. Oke, boleh dong Pak Rasmian dibantu untuk Heeh. ngecek gitu. Kira-kira Ya ini udah sudah saya cek. berapa tuh yang udah jawab? Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk, masukin dong anak-anakku. Ayo Bapak Ibu yang hadir, boleh dong sharing dari 1 sampai 10, berapa sering Anda tidak paham dengan informasi atau materi yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri karena pusing lihat PPT-nya. Yuk. Kalau tidak ada chatnya langsung raise hand aja. Boleh, langsung raise hand. Kalau agak susah ya malam-malam begini ya Pak Rasmian ya. Oke, dalam hati deh ya, mudah-mudahan jawabannya 1 semuanya. Karena narasumbernya udah hebat-hebat ya. Coba nanti dalam hati aja jawabnya, it's okay. Lanjut. Beri aku nilai dari 1 sampai 10, seberapa sering Anda tidak tertarik dengan informasi atau materi yang disampaikan oleh narasumber atau pemateri karena cara penyampaiannya. Yuk. Ini tuh mainan baru loh buat saya Pak Rasmian. Biasanya saya pakainya Jimit, Zoom gitu ya. Terus kemudian pakai Teams tuh keren banget ternyata. Tapi saya bingung kenapa catnya mati. Itu di Iya, Q&A sudah baik. ada itu, Pak Oh, sudah ada Salma. yang Q&A. Alah, jawabannya apa tuh Mbak Salma, Pak Rosmian, Bu Isti mau Oh, ini dibantu. malah bertanya ini. Oh, Sudah sudah tanya bertanya. proyeksi potensi keuntungan itu gimana? Ini jam berapa tadi? Iya. Eh, Oke, kalau begitu saya anggap semuanya itu ya, kalau bertemu dengan Yes, oke. narasumbernya itu luar biasa gitu ya harapannya ya. Dengan penyampaian yang luar biasa gitu. Yang bikin orang enggak ngantuk, melek terus. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah. Lanjut. Oke. Jadi, saya masuk materi saja langsung. Bagaimana sih menyampaikan ide dengan jelas, menarik, dan persuasif? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1 adalah struktur presentasi. Yang kedua, gunakan bahasa yang efektif. Yang ketiga, tekniknya harus persuasi juga. Mari kita kupas satu persatu. Struktur presentasinya harus gimana sih Bu Anis? Jadi, ketika nanti adik-adik membuat presentasi untuk final ya, final opsi ataupun fiksi, mohon diperhatikan struktur presentasi ini. Pertama, pendahuluan yang adik-adik buat itu harus menarik perhatian. Yang namanya pendahuluan berarti itu terkait dengan judul, terkait dengan penyampaian. Begitu. Jadi
jangan asal bikin judul. Langsung bikin judul yang kira-kira membuat orang itu tertarik. Bagaimana caranya orang penasaran. Apa sih? Gitu. Apa sih? Gitu. Ya. Yang kedua adalah isi yang terstruktur dan mudah diikuti. Yang ketiga, kesimpulan yang kuat dan berkesan. Nah, ini pendahuluan yang menarik perhatian. Jadi, setelah adik-adik bikin judul yang menarik sekali. Misalnya pil pace, solusi kesehatan untuk kita semua. Contoh ya, seperti itu. Nah, kalau sudah bikin judul yang bagus, maka adik-adik harus mempersiapkan bagaimana caranya menyampaikan ini dengan menarik. Pakai rumus ini. K bisa. K untuk kata bijak, B untuk topik bicara, S untuk salam. Caranya bagaimana? Sama seperti yang saya ajarkan tadi. Jadi, dalam presentasi persuasif adalah jembatan untuk menghubungkan info ide dari Anda kepada audiens agar mereka bisa paham dan mengerti apa yang disampaikan. Topik bicara pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita membuat presentasi dan bagaimana kita menyampaikan presentasi itu dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang luar biasa. Seperti itu. Jadi, cari kata bijak atau kalau tidak kata bijak karena besok itu kan terkait dengan penelitian ya. Bisa dengan kata data. Contoh misalnya, karena tadi saya sudah menyebutkan pil pace ya. Pace tahu semuanya, mengkudu yang baunya nggak enak itu, tapi berjuta-juta manfaat, tapi dibikin pil gitu ya. Jadi orang kalau makan itu dapat manfaatnya nggak bau. Nah, maksudnya seperti itu. Contoh, penyakit tertinggi yang mematikan di dunia menurut data dari WHO tahun 2024 adalah stroke, jantung koroner, diabetes. 3 penyakit ini sangat mematikan. Contoh seperti itu. Kemudian sampaikan. Menurut dari Ikatan Dokter Indonesia, untuk mengatasi stroke, diabetes, jantung koroner, bisa diatasi salah satunya dengan pengobatan secara tradisional atau herbal, yaitu buah mengkudu. Namun kita tahu bersama dan sebagainya. Jadi dimulai dulu dengan ambil sedikit ya, tetapi ya, untuk kata data atau kata bijaknya, terus kemudian masuk ke topik bicara, kemudian baru salam. Setelah itu tampilkan judul yang menarik tadi. Nah, ini isi struktur dan yang harus adik-adik nanti tampilkan setelah judul. Yang pertama tentunya adalah setelah adik-adik tadi buat judul, dimasukkan identifikasi masalah atau kebutuhan pasarnya. Ada beberapa poin yang muncul di sini. Ini Bu Anis ambil dari Juknis Opsi Fiksi tahun 2024. Jadi ini sudah saya screenshotkan seperti ini. Ini untuk yang struktur dari apa yang harus adik-adik sampaikan ketika presentasi pada final. Nah, yang perlu adik-adik lihat dan baca, kemudian letakkan pada presentasi, itu sudah ada semuanya. Identifikasi masalah atau kebutuhan pasar. Yang perlu disampaikan apa? Oh, ada deskripsi masalahnya. Jelaskan masalah atau kebutuhan yang ada di pasar, yang ada di atas, yang akan diatasi oleh ide kewirausahaan Anda. Yang perlu diperhatikan pada deskripsi masalah ini nanti adik-adik cari pokok poinnya apa, gitu. Dicari poin pentingnya apa, letakkan pada PowerPoint, PPT, slide. Penjabarannya di mana Bu Anis? Karena ini produk Anda harus bisa menjelaskannya dengan segamblang mungkin dengan jelas. Dan memang itu harus dipelajari dan tidak perlu ditempelkan pada PPT. Jadi hanya inti-intinya saja. Fakta, data pendukung dimasukkan.
Kajian data atau riset pasar yang mendukung pentingnya masalah itu wajib dimasukkan karena ini nanti menjadi salah satu dukungan pada waktu adik-adik menjelaskan kenapa harus membuat inovasi yang sedang dipresentasikan. Selanjutnya adalah relevansi dengan audiens. Di sini adik-adik perlu menegaskan bagaimana masalah tersebut relevan dengan audiens atau pasar yang adik-adik tuju. Jadi pada identifikasi masalah ada 3 poin, di mana 3 poin ini adik-adik cari nih, mana poin utamanya, buat kalimat intinya, letakkan pada slide-nya. Lanjut pada selanjutnya, slide selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Jelaskan ide atau solusi yang adik-adik tawarkan untuk mengatasi masalah. Tekankan keunggulan, tunjukkan aspek inovatif. Ini perlu dicari poin-poin penting terkait dengan keunggulan produk yang diinovasikan adik-adik bersama tim. Selanjutnya adalah rencana bisnis dan strategi. Kemarin sudah diajarkan oleh Bu Istiqomah dengan Bu Siti Khalifah cara membuat rencana bisnis berbasis kanvas. Nanti yang dimunculkan adalah kanvasnya saja, tempel. Untuk poin-poinnya dibikin yang penting-penting. Penjelasan penjabarannya disampaikan secara langsung. Tidak perlu ditempel semua mendetail begitu. Slide selanjutnya adalah dampak positif dari solusi. Jadi harus ditampilkan apa? Manfaat sosial dan ekonominya. Tunjukkan bagaimana ide ini berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di situ. Ini bisa dikembangkan kembali untuk menjadi apa. Kalau dibeginikan misalnya wingko, bikin wingko. Oh wingko ini kalau nanti ini bisa dikembangkan Bapak Ibu. Wingko ini nanti kalau di oven jadi wingko crispy. Nah misalnya seperti itu. Jadi ada pengembangan produk selanjutnya. Yang terakhir adalah slide yang harus adik-adik buat terkait dengan penutup dan simpulan. Masukkan ringkasan poin utamanya. Kemudian ada pernyataan yang persuasif terkait dengan produk ya inovasi. Kemudian ucapkan terima kasih kepada juri atau audiens atas perhatian mereka. Lanjut nanti ada sesi tanya jawab terkait dengan apa yang sudah adik-adik sampaikan. Ini adalah isi struktur presentasi yang nanti harus adik-adik sampaikan ketika berada di tahap final. Begitu. Nah, Bu Anis akan menjelaskan bagaimana sih Bu Anis bikin slide presentasi yang baik dan memukau itu. Saya masih bingung nih Bu. Prinsipnya ada 3. Sederhana, jelas, dan relevan. Diingat-ingat ya, ada 3. Sederhana, jelas, dan relevan. Jadi kalau bikin slide itu tidak perlu rame gitu ya. Kayak rainbow cake gitu, nggak perlu. Saya mau nambahin ya sebelah kiri tak kasih Hello Kitty, sebelah kanan mau saya kasih Doraemon gitu. Terus bawahnya kayaknya bagus ya dikasih laut-laut gitu kan. Jangan. Kenapa? Pusing yang lihat. Nanti audiensnya itu jadinya tidak fokus gitu. Bikin slide itu sederhana, minimalis, fokus, dan kasih ruang kosong. Minimalis itu bagaimana? Tidak perlu banyak item, elemen-elemen tadi. Sudah cukup berikan beberapa item, misalnya itemnya seperti yang saya tampilkan pada layar saya. Dia hanya ada tulisan dan kemudian ada lingkaran. Sudah selesai, hanya 2. Minimalis. Yang penting informasinya tersampaikan. 2. Fokus. Jadi tidak perlu menuliskan hal-hal yang tidak penting. Cari poinnya. Poinnya apa? Tampilkan. Penjabarannya kapan? Ketika kalian bertemu dengan juri. Sampaikan dengan percaya diri dan jelas tentunya. Berikan ruang kosong. Jadi kenapa sih kok nggak dipenuh-penuhin gitu loh Bu Anis? Itu kayaknya kurang daun ya. Slide-nya Bu Anis ini deh. Yang pinggir-pinggir kok masih kosong. Harus begitu. Karena ini memberikan kesan kepada yang melihat, oh lega.
Jadi memudahkan audiens untuk mencerna informasi. Seperti itu. Mohon maaf. Selanjutnya harus jelas. Apa yang harus diperhatikan? Kontras warna. Pastikan warna teks dan latar belakang itu kontras. Pernah nggak baca slide itu kayak apa sih tulisan itu? Soalnya ada putih di atasnya kuning gonjreng. Nggak kelihatan. Atau ada warna biru dongker tulisannya merah marun. Nggak kelihatan. Cari warna yang kontras, hitam di atas putih. Kalau misalnya sudah backgroundnya terang, maka tulisannya gelap. Terus cari padu pada warna. Adik-adik itu bisa memadu-madukan warna gitu. Oh, kalau biru dongker pantasnya ditemukan dengan krem misalnya. Biru dongker ditemukan dengan apa? Putih misalnya. Nah, seperti itu. Cari warna-warna kontras seperti itu agar informasi yang disampaikan oleh adik-adik itu bisa benar-benar membantu. Selain kan adik-adik menyampaikan nih kepada juri ya. Nah, itu slide yang muncul di layar itu akan membantu penerimaan informasi kepada juri. Lanjut adalah font. Nah, ini juga harus diperhatikan. Huruf itu harus bisa terbaca oleh juri. Dan konsistensi huruf itu juga harus sama dari awal sampai akhir. Misal saya pakai popin. Dari awal sampai akhir semuanya pakai popin. Hanya saya bedakan. Judul agak besar daripada yang subjudul, daripada yang elemen nanti. Elemen judulnya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin pilih font-font yang terbaca. Jangan sampai pilih font miring-miring gitu ya. Nanti juri bingung itu tulisan apa gitu. Cari yang jelas-jelas saja. Pakai Popin, terus Lato, kemudian pakai Arial, pakai Calibri, itu kan kelihatan ya, bagus gitu. Times New Roman boleh, tetapi enggak kekinian ya, karena anak muda zaman sekarang kayaknya udah meninggalkan tuh Times New Roman, itu bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, kayak saya gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengikuti tren masa kini, saya tidak lagi pakai itu gitu. Lanjut ukuran, tadi Bu Ani sudah sampaikan. Jadi benar-benar adik-adik harus perhatikan ukuran dari hurufnya juga. Yang ketiga adalah relevan. Konteks yang adik-adik persembahkan itu setiap elemen slide-nya harus mendukung pesan utama dari presentasi. Nanti kalau tidak mendukung, juri udah begini, aduh kok nggak nyambung ya. Tip, akhirnya kalian tidak punya kesempatan untuk menjadi juara. Padahal ini sudah di titik puncak final. Jadi harus diperhatikan. Data. Kalau menggunakan data, adik-adik tolong sajikan dengan bentuk grafik atau diagram yang jelas ya. Jangan pakai tabel gitu ya. Cilik-cilik gitu. Kecil-kecil membuat orang pusing tulisan apa gitu. Bikin grafik yang bagus. Bikin diagram yang bagus. Dari diagram itu, jadi kalau menampilkan diagram, ya udah diagram aja. Diagram aja. Kemudian misalnya diagram pie gitu ya. Kayak bentuknya pizza gitu diagram pie. Nanti tinggal dikasih, oh ini misalnya yang menerima produk saya sekian persen, yang tidak menerima produk saya sekian persen. Alasannya apa? Tulis. Yang menerima alasannya apa? Tulis. Tapi poin-poin aja. Bukan koran. Ya kalau ini slide adik-adik itu bentuknya koran, males sudah. Males sudah, orang-orang sudah melihat seperti itu. Kemudian gunakan gambar yang berkualitas dan relevan tentunya. Jadi jangan asal memasukkan, aku tuh suka Hello Kitty loh Bu Anis, nggak boleh ya saya masukkan Hello Kitty kecil gitu di ujung. Big no. Jadi gunakan gambar yang relevan dan berkualitas. Jangan gambar yang belabur ya, seperti itu. Ini adalah, ini saya ambil memang saya screenshotan ya, jadi agak sedikit begitu. Ini Steve Jobs. Tahu Steve Jobs nggak? Yang punya perusahaan Apple Crowa itu ya. Termasuk jajaran orang-orang terkaya di dunia.
Yang punya iPhone, iPod, MacBook, dia Steve Jobs. Itu. Setiap kali Steve Jobs presentasi, lihat itu bentuk presentasinya. Dia tidak pernah membuat presentasi yang aneh-aneh, yang kemudian dikasih daun-daun gitu, nggak pernah. Cukup simple. Karena ini dalam ruangan dan kemudian lampunya dimatikan, Steve Jobs menggunakan warna gelap sebagai background, kemudian untuk informasinya warna terang, biru dan putih. Hanya cukup dengan itu. Kenapa demikian? Agar audiens yang menjadi fokus utama Steve Jobs menyampaikan informasi itu bisa langsung paham apa yang dimaksud oleh Steve Jobs dalam presentasinya. Demikian juga dengan adik-adik. Jadi nanti dilihat ya, kalau suasananya seperti sekarang, terang ya, kemudian adik-adik ini sudah jam-jam malam ngantuk, makanya Bu Anis itu kasih warna jreng, biar apa? Melek gitu ya. Tapi kalau nanti suasananya itu seperti yang adik-adik lihat pada layar, maka gunakan terbalik. Background-nya gelap, informasinya cerah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika nanti adik-adik presentasi, gunakan bahasa yang efektif. Pilih kata yang tepat dan mudah dipahami. Jangan sok-sokan menggunakan bahasa yang terlalu muluk begitu. Kecuali memang istilah. Kalau istilah wajib disampaikan. Tetapi misalnya diganti dengan bahasa-bahasa anak Jakarta Selatan gitu ya, Jaksel gitu. Jangan. Gunakan bahasa yang tepat karena ini forum profesional, forum yang resmi di mana juri-juri adik-adik nantinya adalah para akademisi, para praktisi yang dipilih dan sudah ditunjuk karena mereka berkompeten secara profesional dalam hal pelaporan dan penelitian gitu ya. Jadinya nanti adik-adik gunakan bahasa-bahasa yang profesional juga mengikuti audiens. Kedua, itu kan gaya bahasanya sesuai dengan audiens. Sesuaikan. Yang ketiga, gunakan cerita, contoh, atau ilustrasi untuk memperjelas pesan. Jadi perlu, sebetulnya Steve Jobs itu punya satu quote bahwa the powerful person in the world is the storyteller. Nah, jadi orang yang punya kekuatan ya, yang paling powerful ya, yang paling kuat di dunia ini itu adalah orang-orang yang mampu storytelling, bercerita. Kenapa? Kalau dia itu mampu bercerita, berarti komunikasinya bagus. Kosakatanya banyak. Sehingga ketika mentransfer informasi kepada orang lain atau audiens itu sangat luar biasa, bisa dimengerti begitu. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan oleh adik-adik adalah teknik persuasi. Persuasi ini merupakan hal yang luar biasa dalam komunikasi. Persuasi itu mengajak orang ya, mengajak orang untuk bisa mengikuti apa yang ada pada pikiran kita, apa yang kita bentuk. Dalam hal ini persuasif di bidang yang positif. Maka gunakan data dan fakta. Terutama juri adik-adik nanti adalah para akademisi yang sudah terbiasa melakukan penelitian, sehingga dalam penelitian itu kan pasti ada data dan fakta. Untuk itu adik-adik perlu ketika nanti menyampaikan sebuah informasi, itu perlu adanya data dan fakta yang konkret ya, untuk mendukung apa yang nanti adik-adik sampaikan. Argumen ketika adik-adik menjawab pertanyaan dari juri. Seperti itu. Lakukan sentuhan emosi kepada juri, audiens ya. Dengan cara apa? Cerita apa? Terkait produk. Kenapa sih
kenapa sih saya itu membuat pil pace? Contoh ya. Pil pace itu pil mengkudu tadi. Bisa dibuka dengan seperti ini. Contoh. Saya adalah dari keluarga besar di mana adik-adik dari orang tua saya itu semuanya memiliki genetik untuk penyakit jantung, darah tinggi. Bude saya sebulan yang lalu tidak ada, misalnya contoh ya adik-adik ya. Bude saya sebulan lalu nggak ada. Kemudian tidak lama kemudian disusul oleh tetangga saya atau masih ada hubungan saudara. Nah, ceritanya bisa menyentuh seperti itu. Nah, berawal dari situ saya penasaran bagaimana ya caranya bisa mengatasi darah tinggi dan penyakit stroke yang tiba-tiba itu agar saya juga anak-anak saya tidak terkena. Setelah saya browsing, kemudian muncul ada yang namanya buah mengkudu. Saya baca. Ternyata banyak jurnal dari dokter-dokter tidak hanya di Indonesia, juga di beberapa negara di luar Indonesia melakukan penelitian bahwa mengkudu ini sangat efektif untuk mengurangi gejala serangan jantung, stroke, menurunkan tensi darah tinggi. Sampaikan. Dari penelitian dokter A menyebutkan bahwasannya, nah itu data. Dari asal bercerita, kemudian memunculkan data, dari situ pasti nanti juri itu merasa bahwa oh ini anak bener nih. Ya bener nih. Karena di triggernya itu dari keluarganya tuh. Budenya tadi meninggal karena jantung, darah tinggi, kena stroke. Tetangganya ngikut. Kemudian dia nyari tuh datanya. Oh ternyata banyak dokter. Wah disampaikan tuh sama dia. Hasil jurnal-jurnal dokternya. Bagus. Kemudian dia berupaya mencari solusi. Dia bikin namanya pil pace. Kenapa? Karena mengkudu tuh baunya nggak enak. Kalau meskipun dimakan gitu, waduh nggak tahan, bisa mual-mual. Dibikin misalnya kalau kata orang-orang tua udah dibedek aja kasih air minum. Tambah nggak muat lagi gitu ya kan. Akhirnya adik-adik punya inovasi bikin pil pace dengan dikeringkan, kemudian dimasukkan dalam kapsul sehingga kalau ada orang yang membutuhkan untuk menurunkan darah tinggi, tinggal hap, glek, udah selesai. Itu keren. Begitu kalau presentasi. Lanjut. Sekarang udah tahu nih Bu Anis caranya mempresentasikan. Tapi saya itu suka gugup, Bu, nervous. Gimana ya caranya biar saya itu nggak gugup dan tampil percaya diri menyampaikan semua ide-ide saya. Ide-ide saya tuh keren banget loh, Bu. Ini ide-ide terbaru. Orang-orang belum punya nih, Bu. Gitu kan. Ini saya informasi saja, disclaimer. Seperti Krisdayanti saja, KD Diva Indonesia yang tidak hanya populer di Indonesia tapi juga di beberapa negara, kalau mau manggung juga masih gugup sama. Nah, bagaimana caranya agar tidak gugup dan bisa tampil percaya diri? Satu, harus persiap dengan matang. Semua materi yang mau disampaikan itu benar-benar harus dikuasai. Detail. Sampai pada angka-angka kalau muncul ya, karena kemarin kan ada kayak penelitian kuantitatif, kualitatif itu ya. Pasti kan muncul angka-angka gitu kan. Itu harus hafal. Diagram pie. Oh munculnya ada 3. Kemudian ini nanti berapa persen kamu sudah harus hafal. Tanpa harus melihat ke belakang untuk melihat slide. Slide itu hanya penambah informasi aja. Ketika presentasi sudah, kamu harus sudah siap untuk bertemu dengan juri, tatap mata juri, sampaikan semua ide-ide briliannya. Sudah menguasai materi tapi nggak latihan.
itu sama juga mencari jurang Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau kata pepatah, practice make perfect. Saya aja yang sudah terbiasa menyampaikan materi ya, mungkin Pak Rasmian juga, Bu Istiqomah juga. Sehabis bikin materi, itu kami masih baca. Jangan sampai nanti salah ya saya menyampaikan gitu, nanti diketawain sama orang. Atau kalau nggak gitu, jangan sampai saya salah ya menyampaikan, kasihan nanti murid-murid saya atau peserta saya ini kesasar. Nggak ngerti apa yang disampaikan karena narasumbernya salah. Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi besok adik-adik lomba, sudah tahap final. Lakukan latihan berulang kali sama persis seperti kondisi lomba. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini yang bertindak sebagai juri. Bapak Ibu harus mentel kalau misalnya ada time-nya, ada waktunya, Bapak Ibu yang jadi timekeeper. Misalnya, oh presentasinya ternyata hanya 10 menit. Oke, sekarang saya nyalakan. Nanti Bapak Ibu guru yang jadi begitu. Saya nyalakan waktunya. Ayo, kamu sekarang presentasi. Mulai dari awal sampai akhir. Coba Bapak Ibu bertugas untuk meluruskan anak-anak. Bagaimana body language-nya, bagaimana senyumannya, bagaimana mereka menyampaikan intonasi suaranya. Itu juga harus dilihat. Sampai bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan dari juri. Gitu. Visualisasi harus benar-benar divisualisasikan seperti nyata. Itu kalau mau sukses di lomba. Terutama untuk terkait dengan presentasi seperti ini. Lanjut. Biasanya banyak sekali ya dari kita itu bingung gitu ya. Bagaimana sih caranya biar saya itu tenang, santai gitu. Saya kalau mendampingkan anak saya lomba di LKS itu, saya selalu bilang sama mereka, Bu, saya gugup, Bu, gitu kan. Aduh, Bu, habis ini saya maju nih. Saya gugup, saya harus gimana? Oke, saya tarik, duduk. Kamu tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Tarik, lepaskan. Dilepaskannya pakai mulut ya. Ditariknya pakai hidung. Tarik yang dalam. Dihitung kalau boleh, sampai 8. Dihitung. Tahan, buang. 3 kali saya suruhnya dia. Seperti itu. Kemudian, itu saya kasih jampe-jampe. Biasanya enggak saya tulis di sini ya. Saya kasih jampe-jampe. Saya bilang sama dia, saya tepuk pundaknya. Gitu. Bisa, bisa, bisa. Tenang, tenang, tenang. Juara, juara, juara. Kayak gitu kan. Kamu ikuti. Kayak gitu kan ke anak saya. Kamu ikuti. Bisa, bisa, bisa. Tenang, tenang, tenang. Juara, juara, juara. Dah. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Jampe-jampe. Bisa, bisa, bisa. Tenang, tenang. Tenang, juara, juara, juara. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Juara. Semangat. Gitu. Jadi, adik-adik bisa melakukan itu. Karena nanti ada ngomong, ada gerakan, itu perlu peregangan. Karena apa? Biar nggak kaku tiba-tiba kram gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi perlu diregangkan tangan juga. Mulut juga diregangkan. Habis ini kita belajar. Fokus sama apa yang sedang adik-adik hadapi. Oke, divisualisasikan. Aku pasti bisa menyampaikan materi dengan baik. Pasti bisa menyampaikan materi dengan lancar. Juri senang, kasih nilai A, luar biasa, sempurna. Saya juaranya. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim, semangat. Itu namanya adalah memberikan, kalau di pesulap-pesulap itu, kita memberikan mantra pada diri kita gitu ya, mendoktrin gitu. Memberikan jampe-jampe, biar lancar. Nah, nanti ketika sudah tampil jeder, tampil dengan gaya yang tegap, itu seperti emasnya yang ganteng, sudah terlihat di layar, senyum yang sumringah, tatapan mata yang berbinar-binar, dan tentunya yang dipandang adalah juri semuanya. Kalau jurinya 3, bagi pandangannya. Jangan terfokus pada satu juri aja.
Tapi 3 juri harus dilihat, dibagi sama rata. Terutama yang memberikan pertanyaan kalau sudah pada tahap pertanyaan. Misal nih ya, jurinya ada 3. Sebelah kanan 1, sebelah tengah 1, sebelah kiri 1. Yang memberikan pertanyaan adalah sebelah tengah. Dijawab dulu, dipandang dulu yang tengah. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Handoko. Baik, izinkan saya menjawab. Pandang juri selanjutnya. Bahwasannya untuk penelitian kami ini, pandang juri selanjutnya. Jadi semuanya harus dibagi rata. Jangan sampai mereka cemburu. Begitu. Eye contact kepada juri ini hukumnya wajib untuk menunjukkan bahwa Anda itu sudah siap dengan materi dan Anda siap mempresentasikan karena inovasi yang Anda sampaikan adalah inovasi luar biasa yang orang-orang lain belum punya. Begitu. Tambahkan dengan bahasa tubuh. Lihat itu bahasa tubuh emasnya, tangannya bagaimana? Tangannya dibuka, ya. Jangan sampai begini, jangan sampai mengeter gitu ya, jangan dibuka. Itu menandakan bahwasanya Anda itu terbuka orangnya. Perkenalkan, nama saya Anis. Hari ini saya bersama dengan tim saya, Ibu Istiqomah, juga dengan Bapak Rasmian, menyampaikan ide kami terkait dengan, begitu. Tangan itu terbuka. Dan begini terus, pemirsa. Ya, seperti emasnya itu. Nah, tutup lagi. Jadi luas. Pojok kaku. Gitu, lanjut. Kita belajar bagaimana agar kita enggak keseleo ya ketika ngomong. Jadi ini penting. Tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga penting untuk Bapak Ibu Guru. Karena kan Bapak Ibu Guru itu selalu mengajar. Pagi-pagi Bapak Ibu Guru harus senam mulut dan wajah dulu. Ayo kita senam semuanya adik-adik ya, meskipun layarnya tertutup ya. Coba perhatikan bagaimana mulut saya ya. Bilang A-nya harus lebar banget, kerasa ya sampai A, otot-ototnya itu ketarik gitu. Gitu. Ya. Kenapa? Biar nanti ketika kita ngomong itu nggak ada yang keplecok ya. Biar nggak ada yang kepleset gitu. Jadi harus kita biasakan sebelum kita mau presentasi, sebelum kita mau ngajar, harus senam mulut dan wajah dulu. Bersama-sama kita bilang A ya, meskipun tidak buka mic, enggak apa-apa, coba. Kalau bilang A harus terbuka. A. Jangan khawatir tidak cantik atau tidak ganteng. Memang begitu. Jadi memang pada waktu kita senam mulut itu pasti kelihatan tidak ganteng dan tidak cantik. Begitu. Kita A dulu sudah. A. Begitu bilang I. Itu ketarik ya. I. Nah di sini. Pasti ke bawah nih. I. U. Begitu kita bilang U. Itu monyong. Betul-betul monyong. U. E. O. Dan yang terakhir, seperti kalau anak-anak kecil tuh bermain sepeda motor itu ya, atau motor-motoran, ibu-ibu mau main motor gitu, mbak-mbak aku mau main motor. Brrrr. Brrrr lah gitu. Jadi nanti adik-adik sebelum presentasi dimulai, lakukan senam mulut dan wajah dulu. Saya yakin kalau ini sudah dilaksanakan nanti sama adik-adik, pasti akan lancar dalam berbicara, lancar dalam presentasi, dan luar biasa hasilnya. Yap. Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh adik-adik dan Bapak Ibu guru di sini adalah melibatkan audiens dan menciptakan suasana yang dinamis. Saya sudah berupaya melibatkan audiens dan menciptakan suasana yang dinamis karena keterbatasan kita berada di mana, Anda di mana gitu ya. Jadi nggak kerasa gitu. Sebetulnya saya lebih suka kalau pelatihan itu luring. Jadi saya bisa tahu, coba satu-satu, ayo dibuka mulutnya, ayo latihan, nah kayak gitu. Dan saya kalau membawakan materi seperti ini saya suruh maju. Coba posturnya, kalau berdiri perempuan kakinya harus bagaimana saya ajarkan. Begitu.
Karena apa? Kan itu menentukan postur tubuh, kemudian itu poin dari kaki ketika berbicara, itu menentukan. Karena kalau salah, sedikit gerakan, itu limbung bisa jatuh. Karena apa? Tekanan ya. Ketika presentasi di depan juri itu berbeda, presentasi di depan teman-teman gitu ya di kelas itu berbeda. Kalau presentasi di depan juri itu kan ada pressure, saya harus benar, saya harus juara, belum lagi guru-guru di luar, pokoknya juara siji, pokoknya juara siji, semakin pressure gitu ya, semakin tertekan. Nah itu kalau salah dalam menginjakkan kaki awal dan postur tubuh salah, buyar wes gitu. Akhirnya akan mempengaruhi performan ketika adik-adik menyampaikan presentasi. Interaksi dengan audiens itu bisa dilakukan dengan pertanyaan terbuka. Tadi seperti yang Bu Anis lakukan. Mungkin kalau adik-adik nanti pada lomba, pertanyaannya bisa begini, Bapak Ibu tahu tentang buah mengkudu? Tahu ya bagaimana baunya ya? Saya juga bawa loh Bapak Ibu. Ini loh bagaimana baunya? Mohon maaf Bapak Ibu kalau hari ini ruangan ini baunya Masya Allah. Nah, bisa begitu. Kenapa harus begitu? Itu mencairkan suasana banget. Jadi di situ nanti adik-adik udah hilang tuh nervousnya. Pelibatan audiens dalam presentasi di awal adik-adik itu menentukan segalanya. Gitu. Adik-adik juga bisa berbagi cerita kayak tadi yang berpengalaman itu. Saya tuh punya saudara, Pak. Jadi kan itu membuat kedekatan. Bude saya, Pak de saya, ponakan-ponakan saya. Ternyata kemarin setelah pergi ke dokter untuk medical check up secara general, semuanya darah tinggi. Kami tuh jadi bingung, takut. Kenapa? Karena kakek buyut kita itu dulu meninggalnya gara-gara stroke. Saya mendengarnya bahwasannya ada nih, stroke itu ternyata penyakit genetik yang menularkan kepada keturunannya, misalnya kayak gitu. Dengan adik-adik bercerita seperti itu, mungkin di awal sedikit aja nggak panjang-panjang, itu juga bisa ada kedekatan dari adik-adik dengan juri ya. Audiens ini juri ya maksudnya, juri. Sehingga nanti adik-adik hilang tuh nervousnya gitu. Kalau pinter humor bisa tuh mulai apa stand up komedi. Nah, sedikit aja tapi tentunya stand up komedinya terkait dengan materi, boleh. Atur tapi ya sebelumnya harus tahu nih modelan jurinya kayak gimana. Kalau dapat jurinya yang super serius ya jangan. Mending jangan ambil yang lain aja gitu. Bisa bercerita atau dengan pernyataan yang tadi, mengkudu tadi di awal. Dari awal sampai akhir, adik-adik bisa mendengarkan saya nggak? Bahwa saya sudah menggunakan dinamika intonasi suara. Ketika saya menyebutkan hal-hal yang ini berupa judul, maka saya menyampaikannya dengan sedikit lantang, menyampaikannya dengan keras dan penekanan. Tetapi pada hal-hal yang penting, itu saya turunkan intonasi suara saya agar apa? Agar audiens saya itu mendengarkan saya. Kok dia tiba-tiba suaranya kecil ya? Dia ngomong apaan ya? Kayak gitu. Sama. Nanti ketika adik-adik presentasi di depan juri, harus begitu juga. Mainkan intonasi suaranya. Kapan harus dibikin lantang, kapan harus ketika bergerak, adik-adik juga harus fleksibel. Gerakan tubuh disebut juga dengan body language. Body language ya. Lah, body language ini menyumbangkan 40% terhadap kesuksesan informasi yang adik-adik sampaikan dan diterima oleh audiens dengan baik. Sehingga tipsnya adalah, dari tadi Bu Anis bilang, ada 3. Kalau saya bilang 3, pasti tangan saya 3. 1, 2, 3. Itu namanya body language. Bahasa tubuh.
Saya, nah ketika saya bilang saya, maka saya menunjuk pada diri saya. Ini juga bahasa tubuh, body language. Dan ini menentukan kesuksesan 100%, ketersampaian informasi yang luar biasa yang sudah adik-adik siapkan. Ketika memang ada video yang berkaitan dengan inovasi yang adik-adik sampaikan, tampilkan, boleh. Atau gambar yang berkaitan, ditampilkan, boleh. Misalnya ini slide ya, oh ternyata saya itu pil pace gitu ya, pil pace. Dikasih lihat ada kasih gambarnya, bungkusnya atau kemasannya, kemudian pilnya bentuknya gimana, ditaruh, boleh. Itu sangat mendukung, bagus. Jadi bisa disampaikan. Saya rasa ini tidak perlu ya, sebetulnya saya tuh berencana adik-adik itu membaca ini. Dengan apa? Dengan dinamika. Dinamika intonasi yang baik agar adik-adik bisa berlatih bagaimana sih caranya menyampaikannya. Seperti itu. Selamat malam Bapak Ibu juri dan teman-teman yang terhormat. Hari ini kami dengan bangga memperkenalkan hasil karya inovasi kewirausahaan kami, yaitu pil pace. Nah, selamat malam, terbuka ya. Hari ini berhenti, kami dengan bangga memperkenalkan hasil karya inovasi kewirausahaan kami yaitu pil pace. Pil pacenya udah dibawa. Sebetulnya ini bagus kalau praktek. Mohon izin Pak Rasmian, kalau nanti next ada pelatihan, kayaknya pelatihannya harus luring Pak. Kalau masalah yang begini, karena biar tahu gitu ya, audiensnya itu biar bisa berlatih. Kalau ini kan bagian dari public speaking. Jadi kalau public speaking itu baiknya adalah dipraktekkan, gitu, seperti itu. Jadi nanti next mungkin ada pelatihan seperti ini lagi. Harapan saya bisa menyentuh satu persatu dari audiens, gitu, agar bisa semuanya nanti bisa menyampaikan dan membimbing siswa-siswi di sekolah masing-masing biar ketika nanti ada presentasi-presentasi lomba apapun, Bapak Ibu guru sudah bisa membimbing dengan baik. Gitu. Nah, ada yang sama beberapa gerakan ketika presentasi. Contoh, biasanya adik-adik dan Bapak Ibu sering ya melihat ada beberapa narasumber itu memasukkan tangannya dalam kantong celana. Kalau mungkin pakai jilbab, bisa jilbabnya dikuer-kuer gitu atau dibolak-balik digini-giniin gitu, yang enggak proper gitu masangnya, terus bolak-balik gini, bener-benerin apa segala macam. Itu kelihatan bahwasannya sebetulnya bahasa tubuh yang disampaikan itu beliau agak nervous. Ada materi yang mungkin belum dikuasai benar-benar sehingga nervous atau sudah dikuasai itu materinya, tapi karena jarang melakukan presentasi di depan umum, akhirnya nervous. Nah, itu. Kalau bawa pulpen biasanya ada cetak 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 sama tuh. Atau bolak-balik pegang rambut gitu ya. Atau ngupil, oh enggak ngupil ya. Seperti itu. Tidak boleh ya. Ini adalah hidden language sebetulnya. Menunjukkan bahwasannya ketika kita berada di depan menjadi pemateri atau narasumber atau orang yang diberikan kesempatan untuk berbicara di depan, ketika memasukkan tangan pada saku itu nervous. Atau ada yang disembunyikan. Dan kita nggak ngerti. Ini. Ya, dimasukkan. Nah, gitu. Terus tidak eye contact kepada audiens. Karena apa? Takut, malu. Karena materinya belum siap misalnya, kayak gitu. Jadi ini nggak lihat. Terus atau mungkin dia agak ke atas gitu ya. Ini siapa nih audiensnya ya? Kayaknya lebih pintar saya ini daripada dia orang. Nggak boleh ya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kalau ada yang ini apa namanya tangannya ditaruh di pinggang juga tidak boleh. Itu menunjukkan kesombongan, gitu ya.
Kemudian kalau tangannya diginiin, nah, dia tidak mau menerima masukan apapun dari orang lain. Kelihatan karena tangannya ditutup. Thread. Makanya ketika nanti presentasi, Anda tidak boleh begini. Buka. Tangannya boleh di sini. Gitu. Kayak mas-mas inilah. Nah, senyum, confident. Kemudian giginya kelihatan ketika senyum, ya. Nah, tangannya boleh taruh sini. Jangan begini tapi. Nah, buka, boleh dibalikin lagi. Buka lagi, boleh dibalikin lagi. Ketek, nggak boleh dikempit. Keteknya nggak boleh dikempit. Kempit tidak boleh juga megar. Fleksibel aja. Gitu. Ketika presentasi memang harus begitu. Ini adalah bahasa tubuh yang tidak sadar dikeluarkan dan harus dilatih. Perlu latihan. Makanya ketika mau presentasi harus latihan. Terlebih sebagai pemula wajib latihan. Ini adalah tips yang terakhir ketika nanti adik-adik sudah sampai pada tahap tanya jawab. Adik-adik harus mampu menerima feedback dengan terbuka dan melakukan perbaikan. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh juri. Kalau juri mengatakan bahwasanya kenapa kok produkmu seperti itu, harusnya kan kayak begini, itu nggak bagus. Kalau merasa bahwasanya ini nggak perlu di-defense, nggak perlu disanggah, nggak perlu ngeyel, ya nggak usah feedback. Tetapi ketika apa yang disampaikan juri itu harus disanggah, dengan data tentunya kalau menyanggah itu, dengan data, kemudian harus dengan fakta yang ada, realita yang ada, sehingga nanti juri itu akan menerima. Oh oke, maksudnya adalah seperti ini. Kemudian adik-adik harus mampu juga membuat evaluasi dari feedback atau pertanyaan yang diterima, disampaikan oleh juri. Siapa tahu dari apa yang disampaikan oleh juri itu nantinya bisa menjadi pengembangan produk. Oh iya harusnya seperti itu. Tapi pada saat kalian defense harus menunjukkan datanya dulu. Jawabnya harus benar dulu. Untuk evaluasi bisa ditaruh nanti pada lomba selanjutnya. Kayak gitu. Lakukan tindak lanjut terkait dengan itu. Terus berlatih dan mengembangkan kemampuan presentasi itu hukumnya wajib. Begitu ya. Kesimpulan untuk webinar kali ini, materi kali ini dengan saya, bahwasannya presentasi yang memukau adalah kombinasi dari persiapan yang matang, penyampaian yang percaya diri, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan audiens. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Isti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Paparannya keren sekali. Sekilas bisa saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan Bu Anis ini luar biasa. Mulai dari bagaimana menampilkan PPT yang harus sederhana, jelas dan relevan, dan bagaimana harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga body language atau bahasa tubuh yang sesuai. Bahkan juga diajarin harus senamul dulu nih sebelum presentasi. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, saya buka sesi tanya jawab untuk termin pertama ini, mungkin untuk 2 pertanyaan, silahkan. Tolong untuk sesi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini mumpung kita ketemu sama narasumber yang luar biasa. Beliau ini sudah malang melintang di dunia pernasionalan. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa tanya di chat kalau misalnya
malu untuk bertanya secara langsung, silahkan. Jangan-jangan ini seperti saya semuanya, nervous, terpesona, terkesima, sampai nggak bisa Enak menanya. luring kan, Bu? Enak Iya, luring kayaknya, ya kan? iya, betul ini. Selalu itu ya, semua dikasih tugas sama Bu Anies, dikasih kesempatan untuk maju sehingga yang awal Iya. pemalu bisa jadi percaya diri. Baik Bu Anies, ini kayaknya mungkin untuk Tinggal kita pertanyaan bertiga paling ini, Bu. ini Pak. Gitu ya. Tapi ini karena direkam, jadi pasti bermanfaat lah ya Pak. Mungkin walaupun kita bertiga mungkin, tapi kalau nanti melihat YouTube-nya Pak Rasmian, bisa dipelajari dan dijadikan bahan pembelajaran waktu mau prepare maju ke final. Amin. Amin. Mungkin saya yang bertanya ini Bu Anies, biar Duh, nanti tanya apa nih Bu Isti? mungkin bisa Kan redek ini. ini pertanyaan saya ini itu untuk mewakili, barangkali ada yang mau tanya tapi takut bertanya atau Siap, belum sempat maksimal mengikuti webinar ini, gitu ya Bu siap. Anies. Barangkali nih Bu Anies, gimana kalau misalnya finalis dari Lamongan yang maju ke Jakarta itu anaknya pemalu, tapi dia sangat inovatif, berhasil menemukan produk yang sangat bagus, pemasarannya juga oke, tapi dia ada kendala nih di public speaking-nya, gitu. Misalnya waktu dia memang pembawaannya udah pemalu, terus dia jarang bergaul. Yang namanya sudah pembawaan diri, bagaimana nih untuk bisa berpresentasi dengan baik agar keberhasilannya itu menjadi maksimal, gitu. Ya, Terima kasih. siap, Sebelum siap. Terima kasih pertanyaannya Bu Isti. Sebetulnya ini itu saya selalu hadapi pada anak-anak bimbingan lomba saya. Saya itu kan pembina lomba LKS Bu Isti nggih, kalau di sekolah nggih, iya, perhotelan. ya. Jadi seringkali saya itu menemui anak ini tuh pinter, kemudian belajarnya juga cepat, tetapi kenapa ya dia kok kalau melihat orang itu menunduk. Nah, ini kan sudah menunjukkan kalau public speaking-nya kurang ya Bu Isti ya. Menunduk, kemudian membatasi untuk berinteraksi, tapi pinter. Contohnya tadi itu ide yang luar biasa, brilian gitu ya. Apa yang saya lakukan ketika saya bertemu anak ini dan anak ini menurut saya bisa saya bimbing untuk sampai ke nasional. Satu, sebagai guru pembimbing, saya mendekati anak ini secara personal. Saya coba gali apa yang terjadi pada hidupnya. Karena kebanyakan ya Bu, beberapa anak-anak yang saya bimbing, yang saya bina itu, kalau bertemu dengan anak seperti ini tuh pasti ada permasalahan dengan keluarga. Itu yang pertama. Ada permasalahan dengan lingkungan sekitar. Bukan dengan keluarga, tetapi dengan lingkungan sekitar. Mungkin dia pernah punya trauma bullying, mungkin dia punya trauma yang susah untuk dihilangkan lah ya, yang terkait dengan masa lalunya. Nah, kalau saya sudah tahu, saya gali, memang butuh kebiasaan ya Bu, karena ada trik-triknya gitu kan, nggak gampang ya untuk menggali anak-anak yang seperti ini gitu. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu guru itu sudah sering melakukan pembinaan atau pembimbingan lomba seperti ini, itu tahu bagaimana saya mencari celah agar si anak ini bisa bercerita sama saya, yang gunanya untuk dia juga gitu. Bukan untuk ke negatif, tapi untuk yang ke hal positif. Setelah tahu, saya tulis Bu. Oh ternyata contoh misalnya, oh ternyata dia dari keluarga yang
broken home gitu ya, bapaknya nggak ada, gitu pergi, tinggal ibunya aja. Si ibumu kerja apa? Saya harus catat tuh semua. Dia berapa bersaudara apa segala macam saya catat. Ketika sudah menemukan sebuah kesimpulan dari kondisi dia yang saya tidak tahu kebiasaan dia sehari-hari di rumah dan di lingkungannya dia, saya mulai masuk dengan memotivasi. Menyampaikan bahwasannya kamu tuh potensial. Kamu bisa ini, kamu bagus dalam postur tubuh, bahasa Inggrismu oke, tapi ada yang kurang. Kurangnya apa? Kamu kurang bisa untuk menyampaikan dan ekspresi. Karena ini penting. Yang kemarin juara LKS sampai juara 2, itu kurangnya di situ. Kurangnya di situ, Bu. Kurangnya adalah di penyampaian presentasi ya, public speaking dan bahasa tubuhnya. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah saya sampaikan, saya lakukan latihan. Saya pertemukan dengan orang-orang yang menurut saya, orang-orang ini bisa memberikan wawasan dan membuka mindset-nya dia. Tentunya yang terkait dengan industri perhotelan, karena ini adalah bimbingan untuk LKS perhotelan kita. Terus saya buka wawasannya, kamu kalau misalnya nanti menjuarai ini, kamu nanti benefitnya adalah manfaatnya kamu akan dapat ini, akan jadi seperti ini, masa depanmu akan luar biasa dan sebagainya. Setiap hari saya begitu kan, dan di samping itu juga terus berupaya untuk berlatih sesuai dengan juknis lomba. Seperti itu, Bu. Karena, Bu, sebetulnya public speaking bisa berbicara itu karena kebiasaan. Karena biasa praktek. Karena biasa latihan. Nah, lama-lama itu akan terpatri tuh di otak tuh. Oh, kalau mau pembukaan tuh harus begini, begini, begini. Oh, nanti kalau misalnya saya menyampaikan pertanyaan yang modelnya seperti ini itu strukturnya harus A, B, C. Nah, kayak gitu. Itu latihan semua. Gitu, Bu Isti. Dan saya yakin tidak ada orang yang tidak bisa. Semuanya pasti mau membuka diri dan berlatih. Gitu. Itu Bu Isti. Baik, jadi harus banyak latihan ya Bu Anis. Betul. Betul sekali. Kalau public speaking itu berlatih. Gitu. Saya begini tuh Bu Isti, sebetulnya saya suka awalnya. Tapi suka aja itu kan tidak membuat kita menjadi sempurna gitu. Akhirnya saya berupaya untuk membuka diri. Sejak saya kuliah di Jakarta itu, saya mulai untuk berani menjadi MC-MC di kuliah itu ya, di kampus gitu kan. MC acara kampus beberapa kali. Endingnya itu luar biasa. Ternyata kalau kita berusaha itu, Allah tuh kasih jalan gitu. Akhirnya di tahun ke-3 saya kuliah, itu saya dikontrak tuh sama TNI untuk jadi MC di Anjungan Aceh. Itu karena apa? Saya berupaya itu tadi, mendobrak bagaimana caranya biar saya tidak begini gitu. Gitu. Jadi saya berlatih terus. Berarti kalau di kampus kan nggak isin-isin banget ya. Berlatih dalam skup yang kecil. Jadi begitu saya dikontrak dengan secara profesional, dibayar di TMI Anjungan Aceh itu, secara periodik saya ke sana setiap saya libur. Akhirnya saya terbiasa. Jadi terlatih begitu. Dan alhamdulillah begitu pulang dari Jakarta, saya lulus 2007, 2008 itu ada Citra TV baru buka tuh. Nah, saya mencoba peruntungan saya di Citra TV. Begitu saya coba, pendaftarnya itu kan hampir banyak, 400-an berapa gitu ya. Seleksi jadi 200, seleksi jadi 40, dan kemudian diambil 4. Ya, salah satu dari 4 itu, dan kemudian saya tekan kontrak dengan Citra TV itu selama 1 tahun. Mau ke JTV, tetapi tidak dibolehkan oleh Bapak Kepala Sekolah almarhum waktu itu. Gak usah, kamu sudah mau jadi guru apa segala macam. Tetapi ternyata sekian pengalaman saya itu membawa dampak baik untuk saya dalam mengajar. Jadi, oh ternyata saya disuruh jadi ini, jadi itu, melewati ini, melewati itu untuk ini, gitu, mengajar. Nah ini juga bisa untuk adik-adik, memulainya dari sekarang. Belajar bagaimana public speaking. Karena
mau bidang apapun, pekerjaan yang nanti adik-adik geluti, komunikasi Halo. itu menjadi hal utama. Ya kan Bu Isti ya? Jadi hal utama ya Bu, mau jadi wirausaha, komunikasi, ya kan? Iya, Nah, betul. mau jadi manajer, komunikasi. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan meskipun semua adik-adik sekarang tidak terlihat wajahnya, harapan saya bisa mendengarkan, nanti bisa menjadi inspirasi sehingga terus belajar untuk public speaking ya tentunya, bagaimana berkomunikasi dengan baik karena ini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik semuanya gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu Anis. Jadi Semangat. mungkin mulai dari sekarang siswa atau anak-anak sekolah ini dimotivasi atau kita motivasi untuk Ya, mengikuti kegiatan yang positif seperti tadi. betul. Mungkin Iya. sambil kalau ada apa nih event apa begitu berani tampil gitu ya Bu ya, biar Betul, betul. terbiasa public Betul sekali. speaking-nya. Betul. Gitu. Kak Luar Rasmian biasa. mengangkat tangan. Ya ini saya tunggu ini. Iya, iya, terima kasih Bu Anis. Diskusi Dalam. yang luar biasa. Saya terpukau juga itu dengan Apa itu, pengalaman Kak? Ibu. Oh, Tadi disampaikan Ibu selalu berlatih. Nah, bisa diceritakan nih, latihan dasar apa atau yang bagaimana supaya kita bisa memoles gaya komunikasi kita? Ya, terima kasih. Ini sepengalaman saya ya, Pak, ya? Sepengalaman saya saja ya, Pak Rasmian ya? Baik, Oke, siap. Saya, Pak Rasmian, sebetulnya awalnya itu hanya berpikir saya suka, begitu. Saya suka menyampaikan ide. Saya suka waktu itu karena memang saya pengen jadi guru matematika ya. Jadi saya terinspirasi oleh guru matematika saya waktu SMK. Beliau itu kalau menyampaikan rumus tuh kok saya sangat bisa gitu. Guru matematika yang lain enggak, "Bapak ini keren banget," gitu. Saya terinspirasi sama beliau. Nah, dari situ saya tuh punya pikiran, "Wah, kayaknya saya harus melatih diri saya bagaimana caranya menyampaikan materi itu dengan baik," gitu. Awalnya itu sih, bukan bukan ingin jadi MC apa segala macam, nggak ada. Awalnya di situ. Terus dari setiap kali ada kesempatan untuk tampil ya, seperti saya sejak SMK itu beberapa kali mengikuti kayak lomba debate bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Iso nggak iso saya ikut lah gitu dan nggak taunya guru-guru saya tuh memberikan kepercayaan gitu sama saya, padahal ya bahasa Inggris juga pinter-pinter banget gitu waktu itu. Terus saya ikut aja, oh dari situ tuh akhirnya saya tahu, oh caranya berbicara kalau debate itu begini, saya harus menyampaikan debat itu sama kayak ini, menyampaikan finalnya lomba opsi fiksi. Menyampaikan data, kemudian menyampaikan argumen, menyampaikan pernyataan kita, defense kepada lawan, kurang lebih sama, gitu. Nah, dari situ saya terlatih tuh dari zaman SMK, saya ikut lomba kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di samping itu saya juga ngajar ngajar senam, Pak. Jadi dulu itu saya dipercaya sama Pak Bambang almarhum itu, kepala sekolah saya dulunya adalah guru olahraga saya untuk menjadi partner instruktur senam begitu. Nah, kalau itu kan akhirnya mengajari orang ya. Dari situ mungkin terlatihnya saya mengajari ibu-ibu yang dari Dukcapil, dari Polres, kemudian dari kabupaten, kan lomba gitu ya. Saya mengajari ibu-ibu itu untuk bagaimana caranya gerakan poco-poco waktu itu sudah. Long story short, jadi singkatnya setelah itu saya kuliah di Jakarta, alhamdulillah. Dari situ saya ingin sekali gitu, ingin sekali bagaimana melatih kebiasaan saya juga dalam hal ini. Kok saya tertantang ya untuk jadi Master of Ceremony gitu di acara-acara kampus. Nah, pada dasarnya saya tuh belajarnya secara otodidak. Tua-tua begini, Pak, setelah saya sadari, pada waktu saya jadi, news anchor di Citra TV dan mau di JTV waktu itu saya belum belajar apa-apa, Pak. Dari yang formal gini ya, belum belajar apa-apa. Saya hanya belajar otodidak dari pengalaman, melihat, membaca, nonton YouTube gitu-gitu, seperti itu aja. Terus kemudian saya berapa tahun yang lalu ya, saya itu ikut untuk pelatihan MC formal.
Mbak Grace, MC-nya Ibu Khofifah yang di Gubernur gitu. Nah, dari situ ternyata, oh, ternyata kalau jadi MC formal itu susunannya harus begini. Nah, setelah dari Mbak Grace itu saya belajar lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri itu yang punya IB gitu. Nah, saya belajar bagaimana menjadi MC yang ya non formal, ya MC wedding apa segala macam. Pada dasarnya saya belajar itu kenapa? Karena saya ingin tahu, oh, rumusnya kayak gimana sih sebetulnya Kak jadi MC-MC gini atau menyampaikan segala pendapat itu gimana sih kayak gitu. Saya hanya mencari pattern gitu loh Pak, rumusnya gitu. Akhirnya saya belajar secara formal 4 tahun yang lalu gitu. Selebihnya yang sebelum-sebelumnya secara otodidak saja. Saya belajarnya itu saya pokoknya pasang muka tebal, mau salah mau enggak saya ngomong aja dulu sementara kayak gitu. Lama-lama udah terbiasa, habis itu tersusun. Karena ternyata betul kemarin itu kami menghadirkan Pak Cahyadi Pakeh. Pak Cahyadi Pakeh itu narasumber yang luar biasa ya, master trainer di bidang untuk public speaking ke sekolah kami. Dan ternyata beliau juga menyampaikan bahwa public speaking itu adalah is about practice, praktek. Meskipun kamu pintar, tahu rumusnya bagaimana menjadi MC, kemudian kamu punya skripnya, tapi kamu kalau tidak terlatih dan tidak terbiasa, jarang praktek, saya yakin tidak bisa. Itu ceritanya. Gitu Pak Rasmian, terima kasih. Terima kasih banyak. Otodidak, Nggih. kemudian belajar secara formal. Oh, luar biasa. Penasaran soalnya Ini Pak, anak-anak pengen tahu pattern yang benar. iya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dan anak-anak sekalian. Amin ya Allah, amin. Oke. Moga-moga bermanfaat. Oke. Lanjut Bu Sih. Is. Yes, ya, terima kasih banyak Bu Anis, Pak Rasmian. Ini dialognya pasti sangat bermanfaat untuk adik-adik dan Bapak Ibu instruktur nanti yang akan membimbing, Bapak Ibu pembimbing atau pendamping anak-anak. Nah, ini masih sepi nih di kolom chat. Padahal ini bisa tanya langsung loh. Bu Anis ini jam terbangnya jarang di Lamongan. Jadi mumpung Itu ada ketemu yang di nanya, Bu. virtual ini harusnya banyak. Ada yang nanya itu? Ada yang nanya, Bu. Oh iya. Silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas penyampaian materinya. Lalu juga untuk Bu Anis, terutama saya ucapkan terima kasih banyak. Materinya sangat memotivasi. Nah, di sini perkenalkan saya Rahma dari SMA Negeri 2 Lamongan. Mohon izin bertanya, Bu, bagaimana meyakinkan diri sendiri saat kita presentasi? Ketika di dalam pemikiran kita tuh udah melihat respon juri kok kayaknya kurang mengenakan ya. Maksudnya kayak kita lihat mimik wajah juri itu, aduh kayaknya juri kurang suka dengan respon kita. Nah, kadang itu bisa memecah fokus dan juga memecah kepercayaan diri kita. Lalu bagaimana kita dapat mengembalikan fokus kita dan kepercayaan diri kita agar presentasi dapat berjalan lebih maksimal. Terima kasih dan mohon pencerahannya. Iya. Baik, terima kasih Ananda Rahma dari SMA Negeri 2 Lamongan. Bagus sekali pertanyaannya ini, mungkin juga mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Monggo silakan Bu Anis langsung dijawab apa? Terima Gimana? kasih Bu Isti. Rahmat, terima kasih pertanyaannya itu luar biasa. Pertama, saya mendengarkan suara Rahma itu keren banget. Sudah ada modalnya jadi presenter. Sudah pakai suara perut. Karena kalau sudah pakai suara perut, nggak capek dan suaranya nggak habis. Pertama, suaranya udah keren. Intonasi dari suara Rahma juga sudah bagus. Ini cocok nih kalau Bapak Ibu dari SMA 2 ini muridnya Bu Yustika nih ya kan. Bu Yustika sama Bu siapa lagi nih dari SMA 2? Ya kan ada beberapa ya Pak ya dari SMA 2 ya Pak ya? Iya, siap. Bagaimana ya Bu Ani caranya ketika kita tahu pada waktu udah sesi presentasi, ternyata juri kok wajahnya agak mecengut ya? Kok juri responnya kayak gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lanjutkan.
gitu. Bisa juga sampaikan sedikit ada libatkan audiens. Tadi kan Bu Ani sudah bilang, libatkan audiens. Harus memang ketika presentasi itu harus pinter membaca situasi ya. Jadi kalau misalnya ini, oh kayaknya nih ya, kayak Bu Anis tadi kan, menyampaikan pertanyaan di awal, nggak ada yang jawab. Ya udah kita simpulin aja sendiri. Oh ya udah, saya anggap karena ini chatnya nggak bisa, saya anggap semuanya jawabnya satu ya, karena semua pemateri yang pernah ditemui itu keren-keren semuanya. Gitu. Terus kemudian kalau bertemu juri yang realita kayak gimana Bu Anis? Disampaikan. Kamu bisa, Rahma bisa menyampaikan misalnya ketika saya nggak punya gambaran produknya Rahma apa ya, saya anggap pil pace deh ya, kan kita nggak ngerti itu, pil pace gitu kan, pil mengkudu tadi, bisa dijok kayak tadi, bilang, "Bapak Ibu, misal tapi Rahma juga harus tahu nih, di mana Rahma akan berhenti untuk di luar skenario yang sudah diajarkan di sekolah," gitu. Karena memang kayak presentasi kayak gini tuh terus melihat audiensnya tidak mendengarkan kita dan memberi respon yang tidak kita inginkan, itu perlu ada kreativitas, dan memang perlu ada jam terbang gitu ya, bagaimana mencairkan suasana gitu. Bisa jadi diberikan joke, bisa jadi diberikan pernyataan, libatkan dia misalnya pertanyaan, "Bapak Ibu, sudah pernah mencoba mengkudu atau hanya baunya aja?" Saya sudah pernah, rasanya getir-getir bagaimana, tidak ada rasa sebetulnya, cuma dia ada getir-getir, nah kayak gitu. Coba mengajak mereka untuk masuk ke dunia kita. Tuh. Terus pertanyaannya apalagi ya Bu Isti tadi ya? Pertanyaannya itu aja tak Bu Isti? Satu toh? Atau Iya, ada Bu. lagi ya? Mbak Rama boleh mengulang? Ada lagi Silakan. nggak Rahma? Sudah Ibu, sudah cukup menjawab. Terima Iya. kasih Oh banyak. oke, siap. Rahma, nanti kalau maju di final, ini harus sering-sering latihan ya sama Bu Yus. Gitu, latihan sama Bu Ferry, ya kan? Latihan apa? Divisualisasikan seperti final. Terus kemudian Bu Ferry sama Bu Yustika diminta untuk, "Bu, ayo Bu, pertanyaan Bu, Bu, ayo Bu. Kalau misalnya ketemu kayak gini, saya harus jawabnya apa ya Bu?" Jadi kayak bikin plan A, plan B, plan C gitu loh Rahma. Gitu. Nanti kalau misalnya jurinya mencengut, aku kudu piye. Terus kemudian pengembangan materi ini aku kudu piye, kan tadi ada struktur materinya tuh kan. Nah, itu juga harus ada pengembangan-pengembangan yang di luar box, out of the box gitu. Kreativitasnya Rahma agar si juri kembali lagi berada padamu. Itu yang namanya kreativitas persuasif, mengajak orang sesuai dengan pemikiran kamu. Dan itu memang perlu latihan gitu. Saya yakin kalau nanti Rahma bersama dengan Bu Yustika, Bu Ferry atau pembimbing lainnya yang ada di SMA 2, insya Allah bisa sering-sering latihan untuk jawaban. Baik, terima kasih Bu Anis. Bagaimana Rahma? Sudah cukup jelas ya Rahma? Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi intinya tadi yang disampaikan Bu Anis, kita harus banyak kreativitas. Jadi kalau nanti belajar misalnya kayak simulasi kalau besok menghadapi juri seperti apa, nggak cuman satu amunisi nih kayaknya harus punya banyak. Jadi harus fleksibel, nggak cuman satu aja yang dipakai caranya, harus banyak cara nih. Gitu ya Bu Anis? Betul, Baik. betul. Baik. Anak-anak sekalian, ada pertanyaan lain atau mungkin dari Bapak Ibu pendamping? Silahkan. Mana nih suaranya Bu Endang? Aduh, kayaknya udah jelas banget nih materinya Bu Anis. Ya. Iya Bu, kelihatannya gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan rekamannya Bu Istiqomah. Iya Pak, siap. Amin. Insya Allah banyak manfaatnya ini channelnya Pak Rasmian. Iya, betul.
ini kita dedikasikan untuk pengembangan pendidikan kita ya. Alhamdulillah Pak. Gimana? Sudah cukup? Bagaimana nih? 1 jam setengah ya? 90 menit. 1 jam 56. 1 jam 56 menit. Oh, hampir Iya. 2 jam. Lumayan. Iya. Dilanjutkan sambil ngopi kayaknya, Pak. Iya, betul. Siap. Usulan Ibu tadi yang offline itu nanti ada pelatihan Ya, Pak. TOT untuk pembina. Siap. Nah, itu nanti ada offline-nya itu. Ya, Pak. Oke, ditutup kira-kira Bu Istiqomah. Baik Pak. Ya, terima kasih banyak. Sampai di sesi penutupan, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ani selaku narasumber dan Pak Rasmian selaku penanggung jawab acara yang mendampingi kita, membersamai kita hingga akhir acara. Dan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam webinar malam ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti. Ya, Sehat selalu. terima kasih semuanya. Rasmian. Anak-anak Jelas sekalian, ya, Pak. masih ada webinar satu lagi loh ya. Kalau yang Besok ya? puisi Dengan Pak 31 Rasmian ya? nih. Iya, dengan saya, dan itu nanti materinya adalah materi bagaimana menulis proposal kewirausahaan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Mudah-mudahan bermanfaat. Cek. Kita tutup. Amin. Ya. Baik. Yuk, kita keluar dari ruangan ini. Bye-bye. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.